Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersihkan wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'du. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV dalam program Keimanan, Doa, dan Zikir bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala, yang beliau juga merupakan salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ramadan kita pada pagi ini Ustaz? Ya, subhanallah ya, kita berdoa. Semoga ya kita senantiasa diberi kemudahan Allah Azza wa Jalla ya. Amin. Antara gembira dan sedih sih. Antara gembira dan sedih Ustaz ya? Iya. Kenapa gembira dan kenapa sedih Ustaz? Ya, gembira kita sampai saat ini masih sehat ya. Masih bisa berpuasa. Dan mudah-mudahan sempurna sampai akhir ini. Akhir hari ini. Tapi sedihnya Ramadan semakin cepat berlalu dan akan masuk 10 terakhir. Apakah kita akan bisa sampai pada 10 terakhir atau sampai mengakhiri Ramadan ya, atau hidup bersama Ramadan sampai akhir ya. Itu yang tidak kita bisa pastikan. Makanya kita sedih. Ya, makanya kesedihan seperti itu selalu membuat kita untuk selalu ya berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Allahumma. Barakallahu fiikum Ustaz. Terima kasih telah membersamai kita juga di studio Fatwa TV pada kesempatan kali ini Ustaz. Barakallahu fiikum. Barakallah. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, kali ini ada 1 jam ke depan, pada 1 jam ke depan kita akan membuka kesempatan bagi siapapun Anda untuk dapat berpartisipasi dengan bertanya secara langsung dengan Ustadz di nomor layanan kami di 0331544687, atau Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call kami di 0821 706087. Kami ulangi, Anda juga dapat berkomunikasi dengan kami menelpon melalui WhatsApp call kami di nomor layanan 0821 706087. Baik, sebelum kita memasuki rangkaian selanjutnya, marilah kita mendengarkan untayan nasihat yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhallahu Ta'ala. Untuk itu kami persilakan Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan kemudahan, pertolongan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana yang baru kita sampaikan bahwa kita telah berada di 10 pertengahan Ramadan, dan hari ini adalah tanggal 17 Ramadan, dan artinya 10 pertengahannya akan juga berlalu, kemudian kita akan masuki 10 terakhir. Hari-hari terutama malam 10 terakhir itu yang sangat menentukan. Kesempatan emas, peluang yang mulia bagi hamba-hamba Allah yang berlomba-lomba dalam kebajikan, yang mengharapkan keampunan dan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla.
yang mereka ingin memaksimalkan ya sisa umur yang masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk meraih berbagai kebaikan dan keberkahan yang menyamai kurang lebih 80 tahun dari umur seseorang, yaitu malam yang dikenal dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kami mengingatkan diri pribadi dan kita semuanya bahwa perjalanan Ramadan ini sungguh semakin terasa cepat. Dan bila masuk 10 terakhir juga semakin terasa cepat lagi. Karena betul-betul hamba-hamba Allah memanfaatkan dan tidak menyia-nyiakan waktu atau hari-hari dan waktu-waktu yang dilewati kecuali dalam berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Di malam hari mereka qiyamul lail, 10 terakhir mereka beriktikaf, di siang hari berpuasa, hari-hari dan waktu-waktu yang mereka lewati dipenuhi dengan zikir dan qiraatul Quran, disertai dengan harapan dan doa yang mereka panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap iblis, ya, tipu daya iblis yang begitu banyak atau menyesatkan, menggoda umat manusia, bahkan mereka juga dari kalangan kaum muslimin yang berpuasa, di mana mereka bersungguh-sungguh di awal Ramadan, kemudian setelah itu mulai berakhir 10 pertama Ramadan semakin melemah semangat mereka, kemudian masuk 10 pertengahan semakin berkurang, kemudian 10 terakhir ya bukannya masjid yang ramai atau musalla tempat ibadah, tapi pusat-pusat perbelanjaan yang ramai. Malamnya ya tidak ada yang spesial dalam hidup mereka, hanya mereka menghabiskan waktu untuk melakukan sebuah perubahan, merubah yang lama menjadi baru, sandal baru, peci baru, ya, celana baru, baju baru, dan semua dipersiapkan untuk menghadapi yang namanya Idul Fitri. Tapi apakah itu yang dituntut di dalam ya kita menjalani hidup bersama Ramadan ini? Tidak demikian. Maka kaum muslimin bahwa jangan sampai kita ya masuk ke dalam perangkap iblis yang membuat kita lalai. Yang seharusnya yang harus kita lakukan adalah apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam, semakin bersungguh-sungguh. Beliau beriktikaf, beliau meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya di malam harinya, terutama apa yang diajarkan oleh beliau kepada istrinya yang tercinta itu Aisyah, tatkala ditanya ara'ait ayya lailatul qadr famadha aqulu qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya bila aku menemukan atau mendapatkan malam yang dinamakan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Beliau memerintahkan untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku ya Allah. Ini harus kita perbanyak dan kita renungi maknanya. Ya, kita sangat lebih butuh kepada kemaafan Allah, keampunan Allah daripada banyaknya ibadah kita. Karena dosa kita lebih banyak sesungguhnya dari ibadah kita. Kemudian dipahami ada baiknya ya sebelum kita memasuki 10 terakhir kita membaca kembali surat ya diulang-ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi dibaca lagi itu, dipahami maknanya, isi kandungannya, kenapa malam yang dinamakan satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ada apa? Rahasia apa yang terdapat di dalamnya? Nah, mudah-mudahan demikian kita semakin memaksimalkan ya waktu dan juga usaha upaya kita untuk mendapatkannya. Intinya, mari kita tingkatkan semangat ya untuk meraih keberkahan di 10 terakhir dan untuk meningkatkan ibadah kita terutama di malam harinya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita semua dan
kesehatan juga tentunya, dan berbagai kemuliaan dan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas nasihatnya. Semoga kesempatan kita pada Ramadan ini juga diisi dengan mendulang ilmu-ilmu yang banyak terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kita dapat mengamalkannya. Dan pada kesempatan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa bertanya dengan Ustadz terkait dengan ilmu doa, keimanan, dan zikir kita di saat momentum Ramadan ini. Baik para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa juga kami telah masuk telepon Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu hamba Allah dari Lampung ya Bu ya. Silakan, kami persilakan untuk pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan Bu. Di bulan Ramadan ini, apakah ada doa-doa khusus untuk bulan Ramadan ya Ustaz? Karena yang saya pelajari di sini dulu, itu saya sering diajarin doa-doa yang khusus untuk bulan Ramadan, dan itu diamalkan khusus bulan Ramadan itu Ustaz. Dan saya itu tambahan. Tadi itu sebenarnya saya mau tanya sama Ustaz Syafiq, tapi saya nggak bisa menghubungin. Apa saya bisa ditanya di sini ya Ustaz ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, enggak apa Bu? Masalah apa kalau apa? ya? Masalah keluarga. Nah, kalau masalah keluarga nanti aja ya, mungkin yang ahlinya. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik. Ya, nah. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Silakan Ustaz. Taib. Terima kasih kepada doa hamba ibu ya, hamba Allah di Lampung, barakallahu fiik. Ya. Pertanyaan beliau seputar masalah ya, apakah ada doa khusus untuk bulan Ramadan? Jawabannya ya, tidak ada doa khusus untuk bulan Ramadan. Ya, semua doa yang baik, doa yang diajarkan Rasulullah, doa yang terdapat dalam Al-Quran, ya, doa para nabi dan diajarkan Rasulullah SAW, dan doa kebaikan ya yang kita inginkan, maka semua hal itu ya disyariatkan untuk kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal, ya, terutama di bulan yang penuh keberkahan ini ya. Secara khusus yaitu doa tadi di malam Lailatul Qadar ya, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini juga ya pelajaran untuk kita semua, bahwa doa yang paling utama di malam tersebut yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Naam. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan bila seorang telah ya dimaafkan oleh Allah kesalahannya, maka secara otomatis seorang hamba akan selalu berada dalam kebaikan. Ya, selalu dalam kebaikan, dan ini sangat menentukan ya arah hidupnya. Oleh karena itu bersungguh-sungguh secara khusus di malam 10 terakhir, secara khusus di malam ganjil ya, malam ganjil di Ramadan tersebut di 10 terakhir, kalau dia memperbanyak doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adapun secara umum ya, kapan saja, di pagi hari, di petang hari, penghujung solat antara azan dan iqamat, kemudian dalam setiap saat ya berdoa kebaikan dunia dan akhirah, terutama tatkala ya seorang sebelum berbuka misalnya, atau di waktu sahur ya, waktu sahur, setelah makan sahur masih tersisa waktu sebelum masuk ya solat subuh, maka itu kesempatan untuk berdoa. Silakan doa kebaikan dunia akhirat, keampunan, keberkahan, kesolehan ya, kebaikan keluarga, termasuk mungkin yang ibu tanyakan tadi masalah keluarga, yang memohon kepada Allah agar diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla ya. Bagaimana suami istri, hubungan suami istri, kemudian bagaimana ya hubungan orang tua kepada anaknya, kemudian keharmonisan ya, sakinah mawaddah warahmah, dan memohon ya solusi kepada Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki keluarga kita. Doa kepada Allah, jangan pernah ya bosan berdoa, karena sesuatu yang paling mulia di sisi Allah doa, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memperbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh ibu hamba Allah di Lampung. Baik, bersambung kepada penelpon kedua kita, ada Ibu Zainab dari Bima. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ibu, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, halo. Nah. Ya, Bu. Ini Pak mau nanya zikir halo, mau nanya tentang zikir setelah sholat subuh. Ya. Baik Bu. Katanya kalau setelah antara sholat qobliyah subuh dan fardu subuh itu katanya ada zikir. Saya pernah baca itu zikirnya. Yang pertama tuh subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu yang pertama. Terus yang kedua la ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah la ilaha illallah malikul haqqul mubin, yang kedua. Maksud pertanyaan saya itu apa itu sesuai sunnah gitu. Baik Bu. Dapat ditangkap Ustaz ya? Nah, Poinnya insyaallah. iya. Baik Ibu Zainab, sudah pertanyaan sudah cukup ya Ibu ya? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Ya, syukron ya kepada Ibu Zainab di Bima, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan beliau, ya, apakah memang ada doa secara khusus ya setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh dan menjelang ya sholat subuh ya? Apakah ada doa secara khusus? Ya, kita ya jawabannya adalah tidak ada doa secara khusus. Ya, tidak ada doa secara khusus. Naam, di antara azan dan iqamat itu adalah waktu yang baik dan mustajab untuk berdoa. Ya, antara azan, ya, kemudian antara azan kemudian dengan waktu didirikan sholat itu waktu yang baik untuk berdoa. Nah, maka seorang apabila ya telah selesai melaksanakan 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat sebelum subuh maksudnya, kemudian sambil menunggu ya iqamat, maka ya memperbanyak zikir dan berdoa. Ya. Dan apa yang disampaikan tadi ya seperti subhanallah wa bihamdi subhanal azim, ya ini adalah tasbih dan tahmid yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ringan dalam ucapan, berat dalam timbangan, dan sangat dicintai Allah Azza wa Jalla. Beristighfar, ya Rasul mengatakan tuba liman wajada fi sahibati istighfaran katsira, beruntung seorang yang mendapatkan di catatan amalannya istighfar yang sangat banyak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah ya kalimah tauhid adalah afdalul dzikir, kata Nabi, afdalul dzikri la ilaha illallah. Ya la ilallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun lafaz ya lafaz la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ya Allahu alam, ya saya tidak mengetahui ada tambahan malikul haqqul mubin, tapi tidak diragukan Allah adalah al-malik, yaitu raja, al-mubin yang nyata ya. Jadi tentunya akan lebih baik mengucapkan ya tahlil yang diajarkan Nabi, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, atau juga tahlil yang diajarkan Nabi 5 tahlil, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang meninggal di atas kalimat tahlil tersebut, maka tidak akan disentuh api neraka. Jadi secara khusus ya tidak ada zikir-zikir ya yang spesial, tapi gunakan waktu untuk berzikir ya, untuk ya bertasbih, bertahmid, baca 4 kalimat yang dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya, maka semua itu adalah hal yang diperbolehkan, tapi bukan ya hal yang ada artian spesial di waktu tersebut. Nah, demikian, Allahu a'lam. Masyaallah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat difahami oleh penelpon kita Ibu Zainab dari Bima. Dan alhamdulillah telah tersambung kembali dengan kita penelpon yang ketiga
Ibu Yanti dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk pertanyaannya, Bu Yanti. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, apakah malam Lailatul Qadar itu sepanjang malam atau cuma sesaat saja Ustadz? Boleh 2 pertanyaan Ustadz? Boleh. Silakan. Boleh Ustaz ya? Nah, Yang keduanya, jika tidak beriktikaf di masjid, apa amalan-amalan yang bisa dilakukan di malam-malam 10 terakhir Ramadan ini Ustadz? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Ya, 2 pertanyaan yang bagus ya. Ini sangat kita butuhkan, terutama kita akan masuk ke 10 terakhir. Jadi, apakah malam yang namanya dinamakan Lailatul Qadar, yang kata Allah khairu min alfi syahr itu, yaitu sepanjang malam, atau hanya waktu-waktu tertentu, mungkin di penghujung malam gitu ya? Jawabannya adalah sepanjang malam. Dan malam itu mulai dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Ya, itulah malam. Maka sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Dan di malam tersebut tanazzalul malaikah war ruh. Ya, para malaikat turun dan ruh, yaitu Jibril secara khusus. Tanazzalul malaikatu war ruh fiha. Ya. Malam tersebut kemudian turunnya para malaikat, ya tentu dengan membawa keberkahan, kebaikan, dan salamun, ya, salamun, keselamatan sampai matla'il fajar, sampai terbit fajar. Ini menunjukkan bahwa batas akhirnya adalah terbit fajar, karena itu batas akhir malam. Jadi pertanyaannya adalah sepanjang malam. Tentu di malam-malam yang sepertiga terakhir itu adalah yang lebih utama, termasuk ke dalam apa yang disampaikan Nabi SAW, bahwa di sepertiga malam terakhir yanzilu rabbuna ila sama'id dunya, turun ke langit bumi sesuai dengan kebesaran keagungannya, kemudian menyeru hambanya, man yad'uni fa astajibulah, man yas'aluni fa a'tiyah, wa man yastaghfirni fa aghfirulah. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan, kata Allah. Siapa yang memohon akan aku berikan kepadanya permohonannya, kemudian siapa yang memohon keampunan akan aku ampuni. Jadi dimanfaatkan, termasuk doa yang tadi, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah ya seorang yang tidak bisa beriktikaf di masjid, apa amalan yang bisa dia lakukan untuk meraih malam tersebut? Pertama, ya tentunya i'tikaf bukanlah hal yang wajib, sangat diutamakan, terutama bagi kaum lelaki yang mungkin tidak ada ya tanggung jawab, yang kewajiban yang berkaitan dengan keluarga dia, maka ya dia bisa beriktikaf, itu luar biasa. Ya, begitu juga ya kaum wanita, tentu dengan izin ya suaminya. Taib. Ini jika bisa dilakukan, tentunya di masjid. Ya, selama ya 10 hari 10 malam. Jika tidak bisa beriktikaf, maka perbanyak menetap di masjid. Tidak bisa beriktikaf, dia harus pulang ke rumah. Ada anak, keluarga yang harus diurusin, kan begitu. Maka tanggung jawab dia, ya, maka memperbanyak berdiam dia di masjid, terutama di malam harinya. Diusahakan ya setelah sholat tarawih misalnya, duduk di masjid, dia baca Al-Quran. Kemudian kalau ngantuk sedikit ya tidur sejenak, berbaring sejenak, kemudian nanti bangun lagi. Kemudian kalau bisa mengikuti yang namanya Qiyamul Lail ya 10 terakhir, maka dia perbanyak baca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Jika dia bisa memperbanyak baca Al-Quran dalam keadaan solat, itu lebih utama. Jika tidak, dalam keadaan duduk dia membaca Al-Quran, diselingi dengan doa kepada Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jika dia ingin ya bersedekah, bisa, apalagi zaman sekarang ini ya bisa, mungkin dia punya rekening, bisa transfer ke rekening mungkin orang yang ingin dia berikan sedekah tersebut. Intinya malam tersebut malam yang mulia, ya seluruh kebaikan, berdoa terutama kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan membaca Al-Quran. Naam, sebagaimana lakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu tujuan dari i'tikaf.
Nah, jika tidak mampu, apa yang harus dilakukan? Ya, seorang di rumah, ya kaum wanita di rumah bisa ya dia bangun, tidak masalah dia tidur terlebih dahulu mungkin setelah Isya, ya. Kemudian setelah tarawih mungkin ikut tarawih, kemudian dia kembali ke rumah istirahat mungkin sampai jam 12. Begitu dia bangun, udah manfaatkan untuk berzikir, untuk baca Al-Qur'an, ya ngantuk, ya kemudian cuci muka lagi, dia baca lagi seperti itu. Naam. Dan kemudian ya berzikir, berdoa. Itu yang harus dilakukan. Ya berzikir, berdoa, memperbanyak baca Al-Qur'an. Nah, bisa menghatamkan berulang kali itu bagus. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi semua bisa untuk mendapatkan, ya tidak mesti orang yang beriktikaf saja. Tentunya orang yang beriktikaf mendapatkan peluang yang sangat besar karena mereka betul-betul ya mengkhususkan malamnya, ya inilah bergadang yang disyariatkan, ya ini kalau mungkin bergadang yang terbiasa bergadang, inilah bergadang yang bernilai ibadah, ya ada bergadang yang bernilai ibadah, ya inilah 10 terakhir Ramadan. Nah, semoga kita diberi kekuatan untuk melakukan hal itu. Nah, demikian Allahu a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu Yanti di Sumatera Barat tadi. Dan tidak lupa para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, kami juga menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui radio yang merelay program kali ini yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (RTVC), di antaranya Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Seragen. Dan bagi para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, Anda juga kembali kami undang untuk dapat memanfaatkan waktu yang tidak panjang ini untuk dapat berkomunikasi dan memanfaatkan waktu untuk bertanya langsung kepada Ustadz guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331 544 6087 dan melalui WhatsApp call kami di nomor 0821 7000 6087. Baik, bagi para pemirsa, kami tunggu partisipasi Anda untuk dapat tersambung langsung dengan studio kami. Dan untuk selanjutnya Ustadz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami. Telah masuk di sini saudara kita Sajidin dari Kabupaten Karawang, Ustadz, Jawa Barat. Pertanyaannya, Bismillah, bolehkah dalam ajaran Islam untuk mengirimkan doa untuk si mayit melalui salah satu kebiasaan yang berada di masyarakat 40 hari atau 100 hari, dan jika boleh tolong jelaskan ulama siapa saja yang memperbolehkan dan apa hadis sahihnya. Namun jika tidak boleh tolong jelaskan hadisnya, ulama siapa saja yang tidak sependapat dengan itu. Yang saya ketahui ada mata, mungkin ini nama ini ya Ustaz ya, nama ulama memang di wilayah Timur Tengah saja tidak menjumpai hal demikian seperti hal tersebut. Terima kasih, tolong Ustaz jelaskan, barakallahu fikum. Ya, ini yang dimaksud tadi adalah idza mata ibnu Adam inqata amalu, gitu. Oh, baik gitu. Taib, terima kasih ya kepada saudara Sajidin atau Bapak Sajidin. Pertama, kita tidak memungkiri bahwa berdoa itu adalah hal yang bermanfaat dan sampai kepada si mayit. Ya, maka amalan atau kebaikan yang paling utama yang ingin kita berikan kepada si mayit yang amalannya telah terputus adalah doa. Doa itu bermanfaat. Makanya orang-orang yang beriman mendoakan saudara-saudara mereka yang telah meninggal dunia, dari kalangan para sahabat, generasi setelah mereka. Nah, Allah menjelaskan dalam Al-Quran,
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi mereka yang datang sepeninggal kaum Muhajirin wal Ansar mendoakan saudara mereka yang telah mendahului mereka di dalam keimanan. Ya Allah, ampunilah kami dan mereka, dan jangan jadikan di hati kami kedengkian terhadap mereka. Dari sini kita memahami ya, doa adalah hal yang bermanfaat, maka juga disyariatkan untuk kita berziarah kubur untuk mendoakan si mayit. Sebagaimana Rasul mengajarkan doa ziarah kubur, sebagaimana beliau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran kepada sahabatnya. Doa yang diajarkan beliau, ya Assalamualaikum ahlal qubur minal muslimin wal mu'minin antum salafuna wa nahnu lahiqun nassallallahu lana wa lakumul afiyah. Ini membuktikan bahwa doa itu bermanfaat. Nah, oleh karena itu inilah yang terbaik, dan berdoa tersebut mendoakan mereka tidak dibatasi dengan waktu. Ya, tidak dibatasi dengan sepanjang waktu. Jangan menunggu hanya 40 hari baru berdoa. Ya, 7 hari baru berdoa. Udah 40 hari baru berdoa, kirim. Kemudian 100 hari, 1000 hari. Ini jelas ada terlampau ya bakhil ya, memberikan kebaikan pada saudaranya. Padahal seorang yang memohon keampunan bagi kaum mukminin dan muslimin dan muslimat, ya baik yang terdahulu, ada yang sekarang dan juga yang telah meninggal yang masih hidup, maka mereka akan mendapatkan ya seperti keampunan yang Allah berikan kepada mereka yang kita ya doakan kebaikan atau keampunan tersebut. Jadi tidak ada batasan, dan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan imam madzhab ya tidak ada ya menentukan harus 40 hari. Wallahu a'lam, saya tidak mengetahui dari ulama ya salafus saleh yang melakukan hal itu. Tapi ini tradisi yang muncul di belakangan, dan itu harus kita kembalikan kepada ajaran syariat Islam, apakah ada landasannya atau tidak. Jadi jika tidak ada, untuk apa kita lakukan? Cukuplah mengikuti Rasulullah SAW ya. Dan hal ini bukanlah identik dengan pemahaman ulama Timur Tengah saja, tidak ya. Dan ini adalah ajaran Islam yang harus kita ya, baik itu Timur Tengah, baik itu Asia, di mana saja yang nama ajaran Islam adalah universal untuk semua umat Islam ya, tidak dibedakan dengan negara atau suku, bangsa dan bahasa. Nah, demikian, semoga kita dibimbing oleh Allah. Amin. Untuk mengikuti sunnah, dan yang tak kalah pentingnya adalah ditanamkan dalam diri kita cinta kepada sunnah Nabi. Dia ingin mengikuti, meneladani Nabi SAW. Ya, bukan mempertahankan budaya dan tradisi kita masing-masing. Nah, demikian. Allahu a'lam. InsyaAllah. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara Sajidin di Kabupaten Karawang tadi. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita penelpon yang keempat dari Sumatera Utara, Pak Jose. Assalamualaikum Pak Jose. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Baik, kami persilakan Pak Jose untuk menanyakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya mau bertanya ini Pak Ustaz. Saya ingin tahu dalilnya bahwasanya perempuan yang haid itu tidak boleh megang mushaf. Terus satu lagi, apakah malam Lailatul Qadar itu masih ada sampai sekarang? Karena saya pernah dengar malam Lailatul Qadar itu adanya dulu waktu ada Rasul dan ketika turun wahyu. Itu aja Pak Ustaz. Atas jawabannya nanti, terima kasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Jose, Sumatera Utara. Ya, terima kasih kepada Pak ya Jose di Sumatera Utara ya. Pertanyaan pertama, wanita yang haid tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan la yamassu illa al-mutahharun ya. Dalil ini dijelaskan oleh para ulama ya, bahwa itu dalil menjelaskan bahwa tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci ya. Kemudian dalam Al-Quran juga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Quran illa at-tahir ya, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Oleh karena itu ya, karena kondisi wanita lah dalam keadaan tidak suci, maka dia tidak boleh langsung menyentuh Al-Quran. Jika ingin memegang Al-Quran, maka
sebagian ulama menjelaskan itu dengan memiliki mungkin alas tangan gitu ya, tidak langsung menyentuh. Dan ini Al-Quran, adapun terjemahan Al-Quran ada terjemahannya, ini tentu lebih ringan ya hukumnya. Oleh karena itu Al-Quran adalah kalamullah yang suci dan harus kita agungkan, kita muliakan. Tidak boleh ya dalam kondisi seorang dalam keadaan haid atau mungkin dalam keadaan junub ya memegangnya. Adapun dalam keadaan haid, maka seorang ya boleh membaca Al-Quran tapi tanpa menyentuh Al-Quran ya. Tapi dalam keadaan junub tidak diperbolehkan sampai dia mandi ya, bersuci. Karena junub itu terbatas waktunya, tidak lama. Adapun haid adalah ya mungkin ya kurang lebih 1 pekan atau 2 hari atau sesuai dengan kebiasaan seorang wanita, maka dia boleh membaca Al-Quran tapi tidak boleh menyentuh. Karena la yamassul Al-Quran illa tahir. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian masalah Lailatul Qadar, apakah itu ya tidak ada ya sampai saat ini, hanya dulu di waktu diturunkan ya, di waktu diturunkan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ya tidak diragukan bahwa Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi secara utuh dari Baitul Izzah kepada ya Baitul Ma'mur, dari langit kepada Baitul Izzah dari Allah Subhanahu wa taala, min fawqi sab'i samawat, ya langit yang tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkan ke Baitul Izzah di langit bumi ya, itu secara kolektif, secara keseluruhan. Adapun itu maksud inna anzalnahu fi lailatul qadar. Adapun turunnya Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam kurun waktu 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Jadi sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ya, tidak sekaligus. Itu maksud inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan di malam yang penuh berkah. Itu maksud turunnya. Nah, adapun Lailatul Qadar, ya, ini semenjak Allah ya menciptakan alam semesta ini, telah menentukan adanya bulan Ramadan, maka Lailatul Qadar tersebut semenjak itu sampai ya terjadinya kiamat ya, selama Al-Quran ini masih ada dan tertulis dalam Al-Quran inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, Al-Quran adalah ya berlaku untuk umat Islam ini sampai kapan? Sampai nanti diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ya, di akhir zaman. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Seandainya Lailatul Qadar itu hanya di zaman Nabi, ya tidak perlu Nabi mengatakan man qama lailatul qadar, sementara syariat Islam itulah untuk semua umat Islam, dan umat Islam bukan di zaman Nabi saja. Jadi pernyataan yang sebatil-batil pernyataan ya, pernyataan yang paling batil, yang tidak ada dalilnya sama sekali ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis ya, maka ya, tidak perlu ya diperhatikan pernyataan seperti itu. Jadi sekali pernyataan yang sebatil-batil pernyataan ya, pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya di zaman Nabi. Kalau itu ya untuk apa kita juga ya melaksanakan ya bersungguh-sungguh ya, kenapa Ramadan ya, selama bumi atau belum terjadi kiamat maka terus akan ada Ramadan ya, maka selama itu akan ada Lailatul Qadar dan begitu banyak keutamaannya ya, maka kata Nabi fiha lailatun ya man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Dalam Ramadan itu ada satu malam yang apabila seorang terhalang mendapatkan kebaikan maka terhalang mendapatkan berbagai keberkahan ya yang terdapat di dalamnya. Jadi sekali lagi disampaikan itu adalah pernyataan yang paling batil sebatil-batilnya. Nah, yang mengingkari bahwa Lailatul Qadar itu hanya mengatakan Lailatul Qadar di zaman Nabi dan tidak di zaman sekarang ini. Nah, ini jelas adalah salah satu cara iblis untuk menghalang umat manusia mendekatkan diri kepada Allah. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, dan telah tersambung kembali dengan kita penelpon yang ke-5, Abu Farhan dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi Abu Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk pertanyaan. Barakallahu fikum. Fikum barak. Nah. Ustaz. Nah. Amalan apa yang paling afdol saat iktikaf Ustaz?
Gimana? Satu lagi boleh? Gimana? Amalan? Amalan yang paling afdol saat itikaf. Nah, satu lagi boleh Ustaz? Iya. Adakah zikir setelah sholat sunnah? Iya. Baik. Nah, syukran, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Abu Farhan, barakallahu fiik ya atas pertanyaannya. Jadi, apakah amalan yang paling utama waktu i'tikaf? Yang paling utama adalah melaksanakan yang wajib, yaitu salat 5 waktu dengan secara khusyuk. Ya. Jadi ini harus perhatikan. Jadi kalau yang beriktikaf ya jangan hanya tidur gitu ya, sampai pun telat juga ya salat berjamaahnya, tidak benar. Jadi yang paling utama adalah yang diwajibkan oleh Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis kursi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, ya, yang dilakukan seorang hamba daripada yang amalan yang aku wajibkan atau menunaikan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah mencintai karena itu lebih utama. Kemudian la yazalu abdi yataqarrabu ila bin nawafil hatta uhibba. Maka seorang hamba selalu mendekatkan diri dengan nawafil sampai Allah mencintainya. Jadi melaksanakan yang wajib. Melaksanakan yang wajib ya tentunya salat 5 waktu. Kemudian setelah itu ya amalan-amalan yang sunnah yang berkaitan dengan salat, maka rawatib qabliyah dan ba'diyahnya. Ya, rawatib qabliyah dan ba'diyahnya yang di dalam hadis sebutkan man shalla sintai asyrata raka'ah duna fariḍah na'am kutibat banallahu lahu baitan fil jannah, yaitu barang siapa yang salat 12 rakaat selain salat wajib, salat fardu, maka Allah bangunkan baginya rumah dalam surga. Kemudian ya amalan-amalan sunnah yang salat. Jadi salat yang paling utama adalah salat. Karena Nabi mengatakan khairu a'malikum as-salatu. Ya, wala yuhafiz al-wudu' illa al-mu'min. Sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ya, dan tidaklah ya selalu menjaga ya wudu'nya, kesuciannya kecuali seorang mukmin. Dan ini yang pertama. Kemudian setelah itu ya amalan yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla qiraatul Quran. Ya, qiraatul Quran, membaca kalamullah Azza wa Jalla. Ya, karena satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, terutama di bulan Ramadan, syahrul Quran. Ya, syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka sungguh sangat tepat sekali ya seorang menjaga salatnya, kemudian tentunya di siang harinya menjaga puasanya, itu yang wajib ya, puasanya yang wajib. Kemudian setelah itu ya qiraatul Quran dan memperbanyak zikir. Karena zikir adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah perintahkan kita untuk banyak berzikir. Bahkan secara khusus dalam puasa dan ibadah-ibadah yang lain, Nabi mengatakan ditanya tentang orang yang berjihad yang paling banyak pahalanya, orang yang sholat yang paling banyak pahalanya, dan yang berpuasa yang paling banyak pahalanya adalah orang yang aktsaruhum lillahi ta'ala dzikran, yang paling banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu amalan yang paling utama. Kemudian di waktu yang secara khusus melihat kondisi dan keadaan, ada amalan yang lebih utama disebabkan waktu dan kondisinya. Seperti begitu seorang mendengar di waktu subuh, ya selesai sholat subuh sampai sebelum terbit matahari, apakah dia langsung baca Al-Quran atau ya membaca zikir pagi dulu? Mana yang lebih utama? Maka jawabannya adalah membaca zikir dulu. Kenapa demikian? Karena itu waktunya terbatas. Sementara Al-Quran setelah itu bisa dibaca. Begitu juga setelah asar. Nah, begitu juga ya di waktu seorang mendengar muazzin, dia sedang baca Al-Quran nih, kemudian dengar azan. Apa yang dia utamakan? Apakah melanjutkan baca Al-Quran atau mendengar muazzin? Maka dia berhenti dulu baca Al-Quran, mendengarkan muazzin. Kenapa? Karena waktu melaksanakan ibadah atau berdoa, mengucapkan sesuai dengan ucapan muazzin, waktunya di waktu azan. Adapun Al-Quran ya bisa dibaca setelah itu lagi. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa digeneralkan secara mutlak, tapi melihat sebagian kondisi amalan tersebut akan utama, lebih afdal ya karena ada sebabnya. Tapi secara umum adalah amalan yang wajib, solat ya, kemudian yang puasanya adalah itulah yang paling utama
untuk kita lakukan. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita tadi Abu Farhan dari Batam. Dan Ustaz, kami izin untuk melanjutkan pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami, datang dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dari saudari Ida Zubaidah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana persyaratan untuk i'tikaf Ustaz? Barakallahu fikum. Ya, terima kasih. I'tikaf ya, sebagaimana yang telah kita maklumi, tentunya ya ini ibadah. Ya, syarat i'tikaf bagi mereka yang baligh ya, yang berakal, yang muslim. Kemudian tempatnya di masjid. Dan i'tikaf yang dimaksud i'tikaf yang secara utuh dan sempurna itu ya 10 terakhir ya Ramadan. 10 terakhir Ramadan, jadi begitu terbenam ya masuk 10 terakhir, malam 10 terakhir, maka seorang ya mulai meniatkan beriktikaf dan harus memiliki niat tentunya, niat ya beriktikaf. Nah, beriktikaf ya karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya tidak boleh ya, keluar dari masjid kecuali untuk kebutuhan yang harus dia lakukan seperti berwudu misalnya, bersuci ya, dan mungkin ada kebutuhan mungkin beli makanan misalnya secara tapi alangkah baiknya dalam hal ini ya telah disediakan ya sebagaimana Nabi SAW ya para istrinya menyediakan hal itu. Adapun keluar ya untuk ya berkunjung melihat yang sakit misalnya, atau kembali ke rumah ya melayani mungkin istri atau anak gitu ya, atau mungkin hal yang atau mungkin juga pergi ke pusat-pusat perbelanjaan ya, shopping dulu mencari pakaian atau pakaian lebaran dan yang lainnya ya tidak diperbolehkan. Jadi ya menetap di masjid ya berniat untuk beriktikaf karena Allah Azza wa Jalla, dan tidak boleh keluar ya kecuali untuk keperluan yang harus dilakukan, untuk berwudu, untuk bersuci ya, dan hal yang sejenisnya. Nah, dan tidak boleh tentunya dalam masa beriktikaf dia pulang ke rumah kemudian yang menggauli istrinya kemudian balik lagi misalnya, tidak boleh seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudari Ida Zubaidah dari Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Baik, berlanjut kepada penelpon kita selanjutnya, penelpon ke-6 dari Kota Bandung, Bu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bu Iis, kami persilakan untuk pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Nah. Begini, kalau perempuan ya kebetulan saya di rumah teh sendiri ya. Iktikafnya gimana? Bisa nggak, apa harus ke masjid atau kemana gitu? Kalau di rumah bisa nggak? Dan apa aja yang saya harus amalkan gitu, selain dari sholat malam gitu. Nah, gitu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Iis di Bandung. Barakallahu fiik. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan diberi kemudahan dalam beribadah. Tentang masalah ya i'tikaf ya, tidak diragukan bahwa wanita boleh beriktikaf ya. Jika dia masih punya suami maka izin dari suaminya dan tidak tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Adapun dalam kondisi yang sampaikan tadi ya, jika mungkin masjid yang dekat dari rumah ibu dan tidak membutuhkan safar gitu ya, tidak membutuhkan safar bepergian tempat jauh untuk i'tikaf ya, tidak ada masalah, ibu bisa datang ke masjid ya untuk bisa beriktikaf di tempat yang terpisah yang tentu tidak ada ikhtilat di sana dan aman ya, seperti itu. Jika tidak bisa dilakukan, karena i'tikaf itu ya di masjid ya, wa antum akifuna fil masajid, jadi tempat i'tikaf itu di masjid. Bahkan ya sebagian pendapat ada mengatakan ya yang disyariatkan ya di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Makkah dan juga Masjidil Baitul Al-Maqdis ya, Aqsa. Tapi itu jelas pendapat yang agak lemah gitu ya. Yang sahih adalah boleh di masjid mana saja. Wa antum akifuna fil masajid. Ya, ini. Jadi boleh. Jika tidak memungkinkan maka bisa melakukan amalan untuk ya mengisi malam-malam tersebut demi meraih Lailatul Qadar. Apa itu? Ya,
memperbanyak baca Al-Quran, qiyamul lail, kemudian ya berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, ya terutama qiraatul Quran, ya berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya mohon keampunan, keberkahan, kebaikan, dan seluruh ya apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah, curhat kepada Allah Azza wa Jalla, ya semoga Allah, dan berdoa untuk keistiqomahan seseorang. Jadi itu yang dilakukan. Dan ibu bisa juga ya berikan ya sedekah, ya berinfak, bersedekah, ya mempersiapkan misalnya makanan untuk orang yang sahur misalnya, ya para orang-orang beriktikaf. Ini semua amal soleh, ya maka semua itu bisa dilakukan. Jadi intinya siapapun bisa meraih kebaikan itu. Yang penting ya selalu mohon pertolongan kepada Allah dan memiliki ilmunya. Nah demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudari Bu Iis dari Bandung tadi. Kami izin untuk melanjutkan pertanyaannya masuk di meja redaksi kami Ustaz. Dari hamba Allah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bismillah, apakah kalau kelebihan bacaan dalam sholat wajib sujud sahwi harus sujud sahwi? Misalnya mengulang bacaan tasyahud dari awal karena ada yang terlewat, Ustaz. Kalau seperti itu sah dan sudah kalau seperti itu dan sudah terlanjur sujud sahwi setelah salam, apakah salah? Salatnya batal atau tidak? Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, terima kasih. Pada pertanyaannya dari hamba Allah di Bantul ya. Tentang masalah mengulangi ya bacaan solat, yaitu tasyahud atau tahiyat begitu ya, tidak ada masalah. Bahkan ulama ya ditanya bagaimana seorang kalau sudah selesai misalnya baca tasyahud, kemudian ternyata imam belum selesai, belum salam, bolehkah dia daripada ya berdiam diri? Tidak ada masalah, dia baca lagi ya, tidak ada masalah. Jadi mengulang bacaan tersebut tidak ada masalah ya, kelebihan pun membaca tidak ada masalah ya. Yang tidak boleh ada kelebihan rakaatnya, kelebihan sujudnya begitu ya. Adapun bacaan dalam salat ya, karena sesungguhnya salat itu adalah ya li iqamati dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, maka tidak ada masalah. Jadi salat ya sah, tidak perlu ya dengan kelebihan bacaan harus sujud sahwi. Naam, kemudian salatnya tetap sah dan tidak batal. Nah, demikian, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara hamba Allah dari Kabupaten Bantul tadi. Baik, telah tersambung dengan kita kembali di studio Fatwa TV Jember, Bu Septini dari Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Septini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan ya, pertanyaannya, Bu Septini. Ustaz, jadi bertanya Ustaz. Anda pernah baca di bukunya Ibnu Qayyim kalau salah satu daripada dampak dosa itu adalah membuat kefakiran seorang. Nah, bagaimana korelasi dengan seorang yang pendosa tapi mereka tetap mendapatkan kekayaan, itu bagaimana, Ustaz? Iya. Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu ya Septiani di Sukabumi. Ya, tidak diragukan bahwa dosa memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi kesehatan ya fisik dan juga ya psikis jiwa. Ya, kejahatan agak berbahaya untuk dunia dan akhirat. Termasuk dalam hal ini adalah masalah ya rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya seorang akan terhalang mendapatkan rezeki sebabkan dosanya. Ya, sebabkan dosanya. Ya. Kenapa demikian? Ini karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan barang siapa yang bertakwa akan dimudahkan rezekinya. Dimudahkan, diberikan ya dari arah yang atau di sisi yang tidak dia duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jadi itu janji Allah, benar, tidak ada masalah. Lalu bagaimana korelasinya atau kenapa orang yang tak buat dosa, orang kafir diberi juga ya rezeki? Ya, yang pertama ya masalah dunia, yaitu Allah berikan kepada siapa saja yang dia berusaha dan mencari. Ya. Tapi yang menjadi permasalahan rezeki yang halal, yang menyebabkan keberkahan, ya, ini Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman, ya. Dan tatkala Allah memberikan ya rezeki kepada seseorang dari sisi dunia, ya. Dunia, harta melimpah ruah, tapi dia kufur, dia bermaksiat,
maka jangan dikira itulah bentuk kebaikan dari Allah, tapi adalah istidraj, itu penundaan, ditunda, kemudian begitu dia terus lupa dan terus semakin terjerumus ke dalam dosa, maka bila Allah telah murka akan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla atau dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga harta yang dia kumpulkan tidak lagi bermanfaat dan tidak bisa menolong dia. Jadi jangan tertipu ya, kenapa orang kafir banyak hartanya, kemudian atau mungkin orang yang juga berbuat dosa maksiat diberi juga harta, karena itu istidraj, yaitu Allah penundaan bagi Allah, ya ditunda oleh Allah, dimanja, ditunda, setelah itu nanti ya dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, wal iyazu billah. Dan tidak ada kebinasaan yang lebih berbahaya tatkala dia mati dalam keadaan kufur atau dalam keadaan kemaksiatan tersebut. Nah, demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu Septiani dari Sukabumi tadi. Dan pertanyaan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Ustaz. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga majelis ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kami terhadap ilmu dapat kita amalkan selanjutnya, Ustaz. Dan kembali kita bersiap, Ustaz ya, untuk menghadapi 10 hari terakhir Ramadan, Ustaz ya. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Barakallah. Baik, para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Saksikan terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada waktu yang telah ditentukan. Dan jangan lewatkan program pada hari ini, insya Allah akan bersama kita di sore hari nanti, program Fikih Ibadah bersama guru kita Al-Ustaz Anas Burhanuddin, LCMA Hafizallah Ta'ala, insya Allah di hari Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, Anda dapat mengakses website kami di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kami juga mengajak Anda untuk dapat berkontribusi dalam dakwah Islam, apalagi di waktu-waktu atau momentum spesial ini di bulan Ramadan, bulan di mana kita memperbanyak sedekah, dan itulah yang dituntunkan Nabi SAW melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini. Baik para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi Anda selama program ini berlangsung. Dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa dapat kami layangkan kepada Ustadz, atau ada penelpon yang belum bisa belum sempat untuk dapat kami terima dan kami sambungkan dengan Ustadz. Kami mohon maaf, semoga pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita haturkan kepada Ustadz di pertemuan selanjutnya. Baik, kami segenap kru Fatwa TV yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.